Inilah rekaman video amatir saat sebuah minibus terbakar di Blok Kutukan Sendi, kawasan Hutan Raya Raden Suryo, Mojokerto, Jawa Timur. Mobil tujuan Kota Batu ini mengeluarkan asap tebal dan percikan api. Sejumlah warga dan penumpang berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Lokasi yang dekat dengan sungai sehingga dalam setengah jam api dapat dipadamkan. Ya mungkin panas Mas, mungkin panas sampai situ konslet bakar gitu loh. Kalau kondisi terbakarnya seperti apa Pak? Di bagian kap mana? mesinnya yang parah, kap mesinnya parah ya. Kalau pengemudi mobilnya sendiri gimana? Apa? Ada berapa Pak? Ada sekitar 4 orang. 4 orang. Iya. Kondisinya nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Oh itu jenengan ngatur lalu lintas di sini? Iya, ya mulai jam 7. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan diketahui mobil dievakuasi dengan derek menuju Kota Batu. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Rumah panggung warga di Pekon Ulu Semong, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Lampung, hangus terbakar pada Kamis siang. Diketahui saat kebakaran terjadi, pemilik rumah sedang tidak berada di rumahnya sejak kemarin Rabu. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan konsleting listrik. Supaya tidak merambat ke rumah lain, dengan alat seadanya warga berusaha memadamkan api. Akibat peristiwa ini, ditaksir korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk jadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak polisian di seluruh Nusantara. Pagi ini hadir bersama saya Anita Mae. Dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Ya, kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNews dan juga @official_iNews_TV. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami di laporpolisi.inews@gmail.com. Pemirsa, jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah, pemirsa, seperti biasa di informasi pertama kita akan hadirkan informasi ini dari kebakaran yang terjadi di daerah Cakung, Jakarta Timur, pemirsa, yang menghanguskan 3 rumah warga. Ya, sulitnya akses jalan membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 3 rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Cakung, Jakarta Timur. Meski cuaca dalam keadaan hujan, api tetap menyebar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Sulitnya akses menuju lokasi membuat petugas damkar memanjat bangunan rumah warga. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan pengerahan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, viral di media sosial ada seorang suami yang menganiaya istrinya sendiri di Kampung Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Nah, pemirsa, atas kejadian ini korban pun menderita luka lebam dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Dalam rekaman video, seorang suami tega menganiaya istrinya di rumahnya di Kampung Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Suami yang bernama Tarmin ini menganiaya Karyati karena cemburu istrinya dekat dengan pria lain. Karyati menambahkan bila dirinya telah sering kali dianiaya sang suami sejak 1 tahun terakhir. Kata
dia kata orangnya panggil ke sini, tapi dia kagak mau manggil. Selagi setahun begitu terus. Kalau saya nggak mau ngaku ya dipukulin, diinjak, dicekik, dijedotin ke tembok. Tapi anak saya tuh suka nolongin. Saya nggak berani tinggal di rumah kalau nggak ada anak saya. Soalnya takut dia KDRT saya lagi, nggak ada yang nolongin gitu. Menurut petugas, video yang beredar tersebut direkam oleh anaknya sendiri. Atas kejadian ini, polisi pun langsung menangkap pelaku. Jadi antara tersangka dan korban ini adalah suami istri, tapi suami istri yang menikah secara siri sejak tahun 2005 dan mempunyai anak kandung 2. Kalau motif sih ya untuk saat ini kecemburuan ya. Jadi istrinya ini cemburu terhadap istri. Suami ini cemburu terhadap istrinya. Pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istrinya ini, kita sudah bergabung bersama Kapolsek Cisauk AKP Syabila Putri Ramadhani. Selamat pagi Bu Syabila, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi iNews. Ya, selamat pagi Bu Syabila. Selamat pagi Mbak Mei dan Mas Kam. Baik, Ibu, langsung saja kita ini mungkin ingin tahu juga apa yang melatar belakangi sang suami ini tega menganiaya istrinya. Ya. Kalau untuk latar belakangnya ya, selama penyelidikan ini untuk motifnya pun kecemburuan ya. Jadi suaminya merasa cemburu, ada mungkin diduga sama suaminya istrinya akan melakukan perselingkuhan. Gitu. Ya, Ibu Syabila, apakah tindakan kekerasan ini baru pertama kali dilakukan sang suami? Apakah memang sehari-hari memang sang suami ini berlaku kasar kepada keluarganya? Ya, info juga dari korban ya. Jadi 1 tahun belakangan ini memang sering terjadi kekerasan ya, sering terjadi dipukul dan dari pihak RT pun ternyata kami setelah cek ya, jadi sempat pernah ada mediasi antara suami dan istri ini dan didamaikan oleh Pak RT. Baik, Ibu, kemudian kronologinya seperti apa? Ini kan ada videonya yang akhirnya viral ya di sosial media, siapakah yang merekam dan akhirnya bisa diupload dan bisa sampai ke pihak kepolisian. Ini seperti apa, Bu? Ya, kalau kronologis ya, seperti yang sudah-sudah, memang bahwa ya motifnya ini kan kecemburuan antara suami kepada istri, dan untuk yang merekamnya ini dari anaknya langsung, anak kandungnya ya. Nah Ibu, ini ketika sang anak ini merekam, apakah sang anak tidak ikut mencegah perbuatan ayahnya menganiaya ibunya seperti itu, Ibu? Untuk kemungkinan ini memang kan 1 tahun belakangan ini kan memang infonya kan sering melakukan seperti kekerasan seperti itu. Jadi mungkin anaknya ini dalam merekam video itu juga sambil menutup mata seperti itu. Oke, baik. Lalu bagaimana kondisi sang istri saat ini, Bu? Kalau kondisi si ibunya, korban, kebetulan kemarin kami mendampingi langsung kita membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan untuk mengecek kembali kondisi kesehatan, kondisi medis ibu beserta anak-anaknya. Dengan kami juga berkoordinasi dengan P2TP2A Tangsel, dan hari ini pun untuk kedua anak dari korban akan melakukan konseling psikologi seperti itu. Ibu, kalau sejauh ini Ibu selain ibunya itu sendiri, istrinya itu sendiri, apakah anak-anak ini juga mengalami kekerasan dari sang ayah, Ibu? Kalau untuk anak-anak sementara ini belum ya, tidak ada ya. Baik. Lalu kemudian terakhir mungkin ya Bu ya, ancaman hukuman bagi sang pelaku? Ancaman hukuman 5 tahun kita terapkan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23
tahun 2004 dan atau pasal 351 KUHP. Jadi pasal 44 ayat 1 ini setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Jadi itu kita bisa menerapkan pasal itu ya. Oke, jadi siapapun korban KDRT harus segera melapor, Ibu ya. Betul. Entah itu istri atau para suami mungkin bisa menerima kekerasan juga. Betul. Baik, terima kasih banyak. Betul. Ibu AKP Syabilah Putri Ramadhani selaku Kapolres Kisau telah berbagi informasi bersama kami. Terima kasih banyak Ibu. Salam sehat dan selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ini ada seorang wanita yang berprofesi sebagai guru ngaji tewas tertimpa pohon saat mengendari sepeda motor di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sementara itu, seorang remaja yang tengah diboncengnya mengalami luka-luka. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik terjadinya kecelakaan yang dialami Ani Laila Rohmah, 42 tahun, warga desa Dapur Kejambon, Jombang, Jawa Timur. Wanita yang sehari-hari bekerja sebagai guru ngaji ini tewas akibat tertimpa pohon saat mengendarai motor di jalan desanya. Wanita tersebut mengalami luka parah di bagian kepala. Sementara Eva, 17 tahun, remaja yang diboncengnya mengalami luka-luka dan kini sudah dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapat penanganan medis. Kepala Desa Dapur Kejambon menjelaskan peristiwa kecelakaan bermula saat korban berboncengan dengan muridnya mengendarai motor dan melintas di lokasi kejadian. Tanpa ada angin maupun hujan, sebuah pohon yang sudah lapuk di tepi jalan tiba-tiba roboh dan menimpa kedua korban. Tengah jalan tertimpa oleh pohon keres dan seketika itu korban meninggal dan yang satu itu langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah dipulangkan dari rumah sakit, jenazah korban langsung dimakamkan di pemakaman umum Desa Dapur Kejambon. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Ya pemirsa, mobil jenis SUV menabrak penjual gorengan hingga tewas dengan luka di kepala. Kepanikan warga terjadi usai mobil jenis SUV menangkap penjual gorengan serta tambal ban di Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Warga berusaha mengevakuasi penjual gorengan berusia 45 tahun yang tewas akibat luka di kepala. Sementara pemilik tambal ban mendapatkan perawatan di rumah sakit karena terluka. Peristiwa kecelakaan maut ini diselidiki Satlantas Polrestabes Palembang dan POM TNI AL karena mobil penabrak dikemudikan anggota TNI Angkatan Laut. Kecelakaan bermula saat mobil melintas di Jalan RE Marta Dinata, tiba-tiba oleng. Evakuasi mobil menggunakan alat berat. Korban meninggal dunia dibawa ke rumah duka di Jalan RE Marta Dinata, Lorong Satria 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Di mana Pak? Di Kananggawat. Kananggawat, jam berapa besok Pak? Jam 10. Lukanya di mana aja nih Pak? Lukanya belum melihat, belum tahu. Kayak ini di daerah ini. Sementara pengemudi mobil jenis SUV diperiksa oleh POM TNI Angkatan Laut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, terdakwa pemerkosa sejumlah santriwati di Ponpes Sidikiyah, Jombang, Subki Asal Sani alias Beki menjalani sidang putusan. Ya pemirsa, ratusan pendukung Beki datang mengawal jalannya sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Anak pendiri Pondok Pesantren Sidikiyah Moh Suci Azal Sani alias Beci menjalani sidang vonis kasus pemerkosaan santriwati di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Keluarga dan ratusan simpatisan Beki datang mengawal jalannya sidang. Mereka menggelar doa bersama dan berharap Beki divonis bebas. Sebelumnya, jaksa menuntut Beki dengan hukuman 16 tahun penjara. Awal Juli lalu, penangkapan Beki sebagai tersangka pencabulan sejumlah santriwati menuai sorotan karena mendapat campur tangan dari pihak Ponpes. Ratusan personel polisi mendatangi Ponpes Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur untuk menangkap Beki. Beki berlindung di ketiak sang ayah yang merupakan pendiri Ponpes. Negosiasi antara polisi dengan pimpinan Ponpes pun sempat alot hingga akhirnya Beki berhasil ditangkap untuk ditahan dan diperiksa lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan.
Seorang wanita lansia ditemukan tewas dengan kondisi pisau tertancap di tubuhnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.